Hai, lo dan dia yang baru saja resmi jadi pasangan suami istri, selamat datang di dunia baru yang seru, tapi nggak bisa dipungkiri juga bikin pusing, terutama soal uang. Gini deh, lo tahu nggak, 70% pertengkaran rumah tangga di Indonesia itu nyangkut di satu hal, ekonomi? Iya, lo nggak salah denger. Cinta memang manis, tapi sayangnya nggak bisa bayar tagihan listrik, apalagi makan tiap hari. Jadi kalau lo pikir dengan cinta aja masalah beres, siap-siap deh romansa lo bakal kalah sama inflasi yang tiap tahun makin naik. Nah, ini nih mitos paling sering bikin orang baru nikah jadi santai setengah mati. Rezeki mah sudah ada yang atur, santai aja. Asal lo tahu rezeki memang sudah ditakdirkan, tapi kalau duitnya nggak lo urus, ya sama aja kayak undangan nikahan yang cuma mampir lewat tapi nggak pernah mampir di dompet. Kita sebut aja ilmu ini fulusologi, ngulik uang yang masuk dan keluar supaya nggak cuma mampir doang tapi juga beranak pinak. Jadi rezeki itu kayak tamu ya, perlu dihandle, jangan cuma didiemin. Sekarang, sebelum lo dan pasangan mulai berantem soal uang, penting banget buat bongkar dulu apa aja beban finansial masing-masing. Maksudnya utang yang dibawa, entah itu cicilan motor, pay later, atau utang keluarga. Bayangin aja lo bawa koper super berat ke rumah baru yang secara simbolis itu rumah impian kalian. Koper berat itu bisa bikin lantai rumah baru retak. Nah, itu analogi utang yang gak kalian blak-blakan di awal. Transparansi di sini ibarat ngecek fondasi sebelum bangun rumah supaya rumah tangga gak ambruk gara-gara utang yang tiba-tiba nongol. Selain itu, lo dan pasangan pasti punya cara dan pikiran berbeda soal uang. Ada yang hematnya ekstrem, sampai ngitung receh kembalian, ada juga yang impulsif, sampai dompet ikut nangis. Konflik di rumah bukan soal duitnya yang habis, tapi lebih ke mindset masing-masing yang belum sinkron. Jadi, ini bukan urusan siapa yang benar atau salah, tapi gimana cara lo dua-duanya nyari frekuensi yang sama, biar nggak bersih tegang cuma gara-gara masalah uang. Lalu, apa sih sebenarnya definisi sukses finansial buat pasangan baru? Bukan cuma soal punya rumah mewah atau mobil keren, tapi lebih ke cash flow yang sehat. Jadi, lo bisa hidup tanpa stres tiap akhir bulan karena utang menumpuk atau cek saldo rekening yang bikin jantung berdebar. Targetnya itu jangan sampai lo terjebak jadi budak uang alias rat race, karena menikah itu awal dari tim yang harus kuat finansialnya, bukan cuma kuat kasih sayang doang. Sekarang gua kasih bocoran sedikit nih. Selama perjalanan kita nanti bakal ngebahas 5 pilar penting yang kudu lo pegang buat kelola keuangan bareng: pondasi, sistem, proteksi, investasi, dan evaluasi. Percaya deh, kalau lo stay sampai akhir, lo nggak cuma dapat ilmu tapi juga template siap pakai yang bikin lo dan pasangan melek finansial. Jadi siapin kopi dan siap-siap sambut masa depan yang cerah bareng. Oke, brosis yang baru nikah, sebelum lo mulai hitung-hitungan atau bikin akun baru, satu hal penting, buka kartu dari hati ke hati soal uang. Yuk, mulai dengan ritual money date, jadwalkan waktu khusus tiap bulan buat ngobrolin duit. Gak usah di rumah yang penuh distraksi, pilih tempat asyik misalnya kafe atau taman. Pokoknya bikin suasananya santuy supaya obrolan soal uang gak selalu jadi momok yang bikin stres. Ingat, ini bukan sesi pengadilan, tapi quality time buat masa depan. Langkah awal, buat daftar lengkap apa saja yang lu punya dan utang yang lu bawa. Catat semua aset seperti tabungan, emas, kendaraan, sampai yang receh sekalipun. Begitu juga semua liabilitas atau utang yang tersisa pay later, cicilan motor, sampai utang keluarga yang kadang bikin geleng. Buat tabel sederhana tuh yang nyatet kekayaan bersih keluarga, net worth. Ini penting supaya lo punya gambaran jelas, bukan cuma ngarep-ngarep doang. Kunci lain yang gak boleh dilewatkan, tentukan big why bersama. Lo pengen apa sih sebenarnya? Mau punya anak cepet, sekolah lagi, beli rumah dalam 3 tahun? Harus banget lo samain visi supaya langkah finansial kalian tepat sasaran. Kalau nggak satu frekuensi, rencana keuangan bisa amburadul dan ujungnya bisa baper. Jadi, ngobrol dari hati ke hati soal tujuan hidup dan duitnya. Kalau lo mikir udah, suami yang pegang uang, istri yang urus belanja dan jangan ribet, itu zaman batu. Lo harus paham peran masing-masing kayak nahoda dan navigator kapal finansial keluarga. Bisa saja istri yang lebih teliti pegang buku kasnya, jangan asal gender yang tentukan.
Yang penting, ada kesepakatan bareng soal porsi dan tanggung jawab supaya nggak ada yang kebayang dibebanin doang. Gak kalah penting, pahami juga financial traumas yang mungkin lo dan pasangan bawa dari masa kecil. Bisa jadi salah satu dari kalian tumbuh di keluarga serba cukup, yang lain merasa kekurangan tapi malah jadi pelit atau malah boros sebagai kompensasi. Pahami pola ini biar nggak jadi bom waktu yang meledak soal uang. Lebih baik hadapi dan ngobrol terbuka sebelum jadi sumber cekcok. Terakhir, buat kesepakatan soal ambang batas pengeluaran. Misalnya, semua pengeluaran di atas 500.000 harus izin dulu sama pasangan. Ini penting buat hindari kejutan di mutasi rekening yang bikin bete atau malah pertengkaran. Ingat, komunikasikan jangan cuma diam-diam ngeluarin duit, karena kejutan duit yang hilang itu bikin hubungan kayak sinetron yang gak selesai-selesai. Gue yakin lo udah siap buat masuk ke bagian yang lebih teknis, tapi super penting. Gimana caranya bagi-bagi uang hasil jerih payah lo berdua supaya nggak saling ribut. Sistem paling gampang dan efektif itu 3 kantong alias the 3 pot system. Pertama, kantong operasional bersama buat kebutuhan bulanan KPR, makan, listrik, itu semua. Kedua, kantong tabungan dan investasi buat masa depan. Ketiga, kantong buat self-reward masing-masing supaya lo tetap punya privasi dan bebas beli sesuatu tanpa drama. Nah, lo tentu pernah dengar aturan 50,30,20 kan? Di sini gue modifikasi jadi 50% buat kebutuhan utama bayar KPR, makan, tagihan lain, 30% buat masa depan yaitu investasi dan dana darurat, sisanya 20% baru buat gaya hidup biar hidup nggak melulu serius. Yang penting, disiplin sama porsi ini biar nggak ada yang kebobolan. Disiplin di sini bukan berarti kaku, tapi komitmen bareng supaya duit lo kerja efektif. Selain itu, buat menghindari godaan belanja impulsif yang merajalela di e-commerce, penting banget pisahin rekening gaji, payroll, sama rekening operasional. Misalnya, rekening untuk belanja bisa dibuat tanpa kartu ATM atau akses digital yang gampang, biar lo nggak asal klik beli saat lihat diskon. Ini trik kecil tapi efektif supaya pengeluaran nggak lepas kendali. Bicara soal tanggung jawab keluarga, jangan lupa ada jatah orang tua alias bantuan dana ke keluarga inti yang biasanya jadi momok di banyak keluarga. Daripada jadi sumber pertengkaran, mending lo masukin aja ke pengeluaran rutin dengan batas yang sehat. Jadi lo juga nggak stres mikirin kemana duit itu pergi tiap bulan dan pasangan nggak nanya-nanya tanpa jawaban. Ini yang nggak kalah keren, otomatisasi finansial alias si hacker efisiensi. Begitu gaji masuk, langsung setting auto debit buat tabungan dan investasi. Jangan nunggu sisa uang di akhir bulan, karena jujur aja, sisa itu hampir nggak pernah ada. Dengan cara ini, duit lo jalan dulu buat masa depan, baru sisanya nikmatin buat kebutuhan lain. Jangan lupa juga perhatikan yang namanya kebocoran halus, kayak biaya admin bank, langganan streaming yang udah lama nggak ditonton, atau parkir yang numpuk. Kecil-kecil gitu kalau dikumpulin bisa jadi modal investasi yang lumayan loh. Jadi, cek rutinitas pengeluaran kecil ini, siapa tahu selama ini duit lo menguap nggak jelas. Pasangan baru, ini nih pilar yang sering diabaikan. Benteng pertahanan finansial keluarga alias safety net. Pertama-tama, dana darurat versi 2.0 itu wajib punya. Ingat, kebutuhan dana darurat buat kalian yang sudah berdua itu harusnya 6-9 kali pengeluaran bulanan. Jadi, kalau pengeluaran sebulan 5 juta, idealnya dana darurat harus 45 juta. Gak mau kan, saat keadaan darurat datang, lo cuma bisa pasrah. Kalau masih ada utang berbunga tinggi, seperti kartu kredit atau pinjaman online, prioritas utama adalah lunasi itu dulu. Pakai metode debt snowball, bayar dulu utang dengan nominal terkecil buat bikin motivasi dan rasa kemenangan psikologis. Pelan-pelan tapi pasti, daripada utang numpuk dan bikin pusing. Jangan lupa soal asuransi, ini bukan sesuatu yang bisa ditunda. Asuransi kesehatan wajib banget dan BPJS itu harus dimaksimalkan dulu. Selain itu, kalau ada pencari nafkah utama, asuransi jiwa, term life yang murni tanpa embel-embel unit link, sangat penting buat proteksi keluarga kalau terjadi hal-hal tak terduga.
Ingat, jangan sampai investasi masa depan hancur gara-gara salah pilih produk. Sering banget terjadi tekanan sosial setelah nikah yang bikin lo pengen pamer sama mertua, mobil mewah, rumah besar, sampai cicilan di luar kewajaran. Jangan sampai gaya hidup pamer mertua ini menjebak lo dalam utang yang bikin hidup makin rumit. Ingat, bukan orang lain yang ngejalanin hidup lo, tapi lo dan pasangan. Jadi, fokus aja sama cash flow yang sehat, jangan demi validasi sosial. Mulai juga sisihkan dana pendidikan sejak dini walaupun anak belum lahir. Inflasi pendidikan di Indonesia bisa mencapai 10,15% setahun, itu artinya biaya sekolah akan jauh lebih mahal dalam beberapa tahun ke depan. Mending kecil-kecil tapi rutin, daripada pas butuh malah pusing nyari uangnya. Topik yang biasanya tabu tapi penting banget, surat wasiat dan ahli waris. Pastikan kedua belah pihak tahu lokasi dokumen legal, akses akun bank, dan PIN penting supaya kalau terjadi sesuatu yang gak diinginkan, pasangan gak bingung dan kesusahan ngakses dana. Ini langkah kecil yang bisa menyelamatkan masa depan. Sekarang saatnya kita ngomongin gimana caranya lo dan pasangan bisa gandain duit bareng, bukan cuma ngandelin gaji doang. Kekuatan bunga berbunga alias compound interest itu luar biasa, bro sis. Misalnya, investasi 1 juta per bulan selama 20 tahun dengan return 10% itu bukan sekadar tabungan biasa, tapi bisa jadi angka yang bikin lo melongo jauh menyalip inflasi dan pengeluaran. Jadi mulai dari sekarang, jangan main-main dengan waktu. Pilih instrumen investasi yang cocok dengan tujuan lo. Misalnya, reksa dana pasar uang, RDPU untuk jangka pendek, surat berharga negara, SBN, buat passive income yang relatif aman, serta saham atau index fund untuk investasi jangka panjang yang potensial. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Diversifikasi itu kunci supaya risiko finansial gak bikin lo stres. Investasi gak cuma soal duit, tapi juga harus ditaruh di leher ke atas alias skill. Sisihkan budget buat belajar bersama kursus bisnis, sertifikasi, seminar finansial. Pasangan yang pinter cari uang bareng biasanya punya pondasi lebih kuat daripada yang cuma bisa nabung. Ingat, ilmu itu investasi yang gak pernah rugi. Buat side hustle keluarga yang bisa dikelola bareng di akhir pekan, misalnya jualan online, bikin konten kreator, atau jasa konsultasi sesuai keahlian masing-masing. Ini bukan cuma soal duit tambahan, tapi melatih kerja sama tim dan memperkuat ikatan. Plus, income stream tambahan bikin hidup lebih aman dari tekanan ekonomi yang gak pasti. Peran emas juga jangan dianggap remeh nih. Emas bertindak sebagai safe haven saat ekonomi naik turun. Tapi jangan sampai beli emas cuma gara-gara tren atau spekulasi. Waktu terbaik beli emas itu konsisten dan terjadwal, bukan karena panik atau ikut-ikutan orang lain. Jadi, emas adalah jaring pengaman, bukan alat judi. Jangan lupa juga buat rutin ngukur performa portofolio investasi lo. Setiap 3 bulan sekali, evaluasi kinerja investasi apakah sudah sesuai target. Kalau belum, apa yang perlu diperbaiki? Ini penting bikin lo tetap merasa punya kontrol dan tanggung jawab atas masa depan finansial. Bro sis, penting banget buat lo rayain setiap kemenangan kecil dalam perjalanan keuangan ini. Bisa jadi utang lunas, dana darurat terkumpul, atau investasi pertama yang mulai tumbuh. Jangan cuma fokus ke angka gede aja, nikmati prosesnya. Karena kalau lo terus-terusan kejar target tanpa henti, ujung-ujungnya malah burnout dan kapok ngurus duit bareng. Nah, gimana kalau ujian datang, misalnya salah satu kena PHK? Ingat, ini bukan waktu untuk saling nyalahin, tapi buat kasih dukungan moral yang kuat. Dana darurat harus siap dipakai dengan bijak supaya keluarga tetap bisa jalan tanpa drama berlebihan. Keharmonisan pasangan diuji di situ, jadi persiapkan mental dan finansialnya sejak awal. Ingat juga, lu bukan cuma mengelola uang buat dapetin hidup enak hari ini, tapi warisan nilai finansial ke anak-anak kelak. Cara lu pegang uang sekarang bakal jadi contoh mereka. Jadi, jangan remehkan ilmu finansial, karena itu bakal jadi pohon besar yang melindungi generasi berikutnya. Sekarang gue mau ingetin lagi filosofi fulusologi yang sederhana tapi powerful. Jadi kaya itu bukan soal dapetin gaji besar, tapi soal seberapa paham lu dan pasangan mengelola duit yang ada. Menikah itu penggabungan dua kekuatan finansial, bukan pembagian dua beban.
Jadi, kunci suksesnya adalah sinergi, bukan beban. Biar langsung actionable, gua kasih rangkuman 5 langkah yang kudu lo lakuin dalam 24 jam ke depan. Pertama, unduh mutasi bank terbaru. Kedua, duduk bareng pasangan dan ngobrolin keadaan keuangan. Ketiga, tentukan satu pos investasi yang mau kalian mulai. Keempat, buat jadwal money date rutin. Kelima, susun kesepakatan ambang batas pengeluaran. Ini bukan rocket science, cukup mulai dari sini dulu. Terakhir, gue pengen lo berbagi pengalaman di kolom komentar. Apa tantangan finansial terbesar setelah kamu nikah? Sharing lo bisa bantu banyak pasangan lain yang lagi struggle. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan konten yang bakal bantu lo keluar dari jebakan sandwich generation. Ingat, nggak ada yang bisa mengubah hidup lo selain lo sendiri dan pasangan, jadi mulai sekarang, kerja bareng ya!